Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Selby Salsabila kembali hadir menemani Anda di Semangat Pagi, semangat, semangat, semangat. Yang tentunya Semangat Pagi akan selalu memberikan informasi yang aktual, terkini, terpercaya, dan pastinya memberikan semangat selalu kepada pemirsa semuanya. Nice. Dan sangat disayangkan sekali kalau misalnya ditinggalkan, apalagi dilewatkan ya. Iya, baik di Semangat Pagi di bulan Ramadan ini. Suasananya sangat Ramadan sekali ya, Masya Allah. Apalagi di belakang kita sudah terlihat sekali suasana Ramadannya. Saya ditemani kembali nih bersama Ustadz Abu Fauzana. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, ini narasumber luar biasa ya. Kita akan tanya-tanya nih, tanya-tanya terkait Ramadan ini Abu. Karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait Ramadan yang masih membingungkan gitu. Kita mau mulai aja nih Abu. Boleh, silakan. Dulu pemirsa yang ada di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah bisa silaturahim kembali di Selamat Pagi ya. Semangat pagi, Masya Allah. Iya. Baik, tadi kenapa Ramadan ini masih membingungkan padahal sudah berapa kali kita melewat Ramadan ya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik, keimanan yang kuat sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Pagi seperti Ramadan sekarang itu, katanya Ramadannya temanya cenghar ya? Oh, cenghar ya. Di RDA ini punya tema untuk Ramadan ini cenghar. Maksudnya ya siang dan malam. Memang Ramadan harus kita isi dengan aktivitas kebaikan. Insya Allah. Masya Allah, ini langsung makin gak sabar untuk mengulik pertanyaan kamu ya. Oke, ini Abu yang lagi viral nih Abu. Terkait pertanyaan ini terkait perang sarung Abu. Perang sarung? Iya, anak-anak nih Abu ya. Anak-anak nih kalau misalnya setiap Ramadan itu kan biasanya ada ciri khas ya Bu. Kadang kalau misalnya zaman dulu tuh kayak petasan gitu kan ya, terus ada korbannya, ada yang kena gitu kan ya. Terus sekarang ternyata perang sarung ya Bu, terus ada korbannya juga sekarang, sehingga jadi pidana ini nih. Jadi tindakan pidana untuk perang sarung ini gitu. Yang awalnya mungkin cuman biasa-biasa kan, kayak misalnya anak-anak main-main misalnya gitu kan, ngejailin temennya, tapi ini jadi kayak ada korbannya karena ada ada senjata tajam ternyata di dalam si sarungnya itu. Ini gimana nih Abu, menurut Abu, pandangan Abu terkait perang sarung ini? Ya sebenarnya dunia anak memang dunia main ya. Dan kita menganggap wajar ya jika anak-anak itu bermain, jika anak-anak sampai melakukan tadi perang sarung pun itu sesuatu kewajaran. Ya, tidak mengapa gitu ya. Dulu toh kita juga waktu kecil juga melakukannya gitu. Tapi kalau jika itu sudah adanya senjata tajam yang dilibatkan, nah ini yang jadi masalah. Ya, ini jadi masalah. Artinya apakah itu dengan sengaja, apakah itu memang sudah karakternya? Nah ini yang harus kita sikapi, kenapa ini bisa terjadi gitu. Ya. Memang sekarang hal-hal yang sepele yang dianggap dulu itu tidak ada masalah, ya. Tapi karena memang pergaulan, pengaruh medsos, pengaruh film, internet ini memang sudah mempengaruhi jiwa anak. Kekanak-kanakannya itu jadi seperti bias gitu. Ini yang harus disikapi oleh para orang tua sebenarnya ya, karena memang pola pendidikan, pola asuh dan juga informasi yang masuk. Jadi ini menarik dunia anak milenial dan generasi Z ini ya. Secara mental itu masih anak-anak, bahkan yang sudah SMA, mahasiswa pun mentalnya masih kekanak-kanakan. Ya. Namun karena pengaruh ke otaknya itu adalah hal-hal yang dewasa, maka tidak sinkron antara mental dengan pengaruhnya. Maka buat mereka, mungkin karena sering melihat tayangan-tayangan film seperti itu, mereka anggap nggak ada masalah kalaupun senjata dipakai. Kenapa? Karena mentalnya tidak sinkron dengan
dengan informasi yang masuk gitu. Yang itu yang harus disikapi. Maka inilah orang tua harus dengan baik ya, dengan bijak untuk bisa menyikapi, dan bukan hanya perang sarung sebenarnya, segala hal. Saat ini yang dianggap biasa-biasa saja, mungkin tidak ada masalah dan itu dunia anak, ya mungkin akan menjadi sesuatu yang masalah besar karena ya mentalnya masih anak-anak, tapi informasi yang masuk, nafsunya udah nafsu orang dewasa gitu ya? Begitu. Itu yang terjadi sekarang. Jadi nggak bisa mengendalikan ya Bu ya? Iya. Bahkan mungkin kita kelereng aja mungkin bisa jadi bahaya kalau bagi anak-anak yang seperti ini. Bahkan mungkin permainan-permainan dulu karet juga bisa jadi bahaya buat mereka. Mungkin dianggapnya ya kan tadi mentalnya dianggap itu nggak apa-apa, karena belum kecerdasannya belum sampai ke sana, maka itu bisa saja terjadi. Maka ini pentingnya pendidikan ya, pendidikan agama khususnya membuat anak-anak kita ini sangat penting dan mengurangi tayangan-tayangan yang bukan layak ditonton oleh anak-anak. Yeah. Cuman ada yang mengaitkan gini ya Bu, ini apakah pas atau tidak ya? Mengaitkannya gini, kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu katanya setan itu dibelenggu ya Bu. Tapi itu kenapa masih ada sifat yang seperti itu? Nah ini yang harus dipahami ya. Memang Rasulullah menyatakan bahwa di Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu memang benar seperti itu. Ya. Artinya kalau Abu istilahkan, kalau kita ingin melihat karakter seseorang, aslinya dirinya, itu lihat saja di Ramadan. Karena di Ramadan ini adalah sudah aslinya keluar, tidak ada campur tangan setan. Ya, artinya yang bergerak adalah hawa nafsunya, sudah 11 bulan digoda, mungkin dipengaruhi setan, dilepas, ya ini aslinya manusia itu. Ya, jadi bukan berarti jadi tidak ada kejahatan, tidak ada kemaksiatan, bahkan mungkin bisa menjadi-jadi. Kenapa karakter aslinya manusia itu bisa dilihat di Ramadan? Oh gitu ya. Tapi kan manusia itu fitrahnya baik, berarti itu gimana tuh Bu? Ya, Nabi Adam diciptakan, diturunkan di bumi itu dengan penuh kebaikan. Ya, kebaikan. Namun kita harus ingat bagaimana sumpahnya iblis di hadapan Allah yang akan menggelincirkan. Jadi manusia itu baik, tapi akan menjadi jahat ketika mengikuti setan. Maka dikatakan oleh Allah, setan itu musuh yang nyata, yang akan menggelincirkan setiap manusia. Jadi manusia itu baik secara fitrahnya, namun karena dia mengikuti langkah-langkah setan, maka dia akan menjadi seperti setan. Sehingga sudah melekat ya Bu ya? Nah, iya, melekat pada dirinya karena sudah terbiasa dia lakukan. Gitu. Sampai ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari karakter setan nirojim ya. Setan itu kan bukan hanya dari makhluk yang tidak terlihat, minal jinnati wan nas. Wasfisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan untuk mengajak keburukan itu dari golongan jin dan manusia. Jadi ada setan manusia. Oke, jangan lihat ke selfie dong. Ya, ada setan. Jadi siapapun saja, siapapun yang mengajak kepada keburukan berarti dia sudah jadi setan. Bukan kata Abu atau siapa, Allah yang menyebutkan minal jinnati wan nas. Ya, dari golongan jin dan manusia. Pokoknya siapa saja yang mengajak kepada keburukan itu pasti setan. Setan dalam bentuk manusia. Setan manusia. Insyaallah ini ada yang mau lewat dulu nih Bu. Kita lanjutkan lagi nanti ya untuk bertanya-tanya seputar Ramadan bersama Abu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Semangat Pagi, semangat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Semangat Pagi. Semangat. Iya, Masya Allah. Ini Abu, ini tuh selalu menjadi problematika setiap Ramadan. Apa itu? Standar tumak ninah, Bu. Kan kadang kalau misalnya ada yang pilihan memang ada yang 11, ada yang 23 gitu ya Bu. Tapi ada yang pilih kadang 23 tuh cuma 15 menit.
20 menit. Tuh, ada masih ada yang Apa ini taraweh? Iya, taraweh aku. Tumanina di taraweh gitu. Ini gimana sih? Masih ada pertanyaan seperti itu? Ini harus dipahamkan ya, kita semua, bahwa taraweh, sholat taraweh itu muncul di zaman Umar bin Khattab. Oke. Sebelum itu nggak ada itu yang namanya taraweh. Ya. Dan Umar bin Khattab menyatakan sholat taraweh itu 23. Ya. Dan kenapa dikasih nama taraweh? Itu tarwihah, artinya banyak istirahat dengan tenang. Kenapa? Karena sholat itu, saat sholat taraweh pertama kali, ya, atas keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, itu sampai tengah malam. Ya, dengan 23 rakaat itu, kenapa? Karena banyak istirahat. Banyak istirahat. Ya. Kemudian pilihannya yang 11 atau 23, kalau taraweh secara sirahnya, sejarahnya, itu 23. Yang 11 itu adalah Qiyamul Lail. Dalam hadisnya Rasulullah melakukan Qiyamul Lail baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, itu 11 rakaat. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu 11 rakaat. Ya. Dan 11 rakaat ini tidak ada penjelasan itu dipisah, apakah 11 rakaat itu witir, apakah itu tahajud atau apa, tidak ada penjelasan. Bahkan ada satu keterangan tahajudnya Rasulullah ukurannya adalah kakinya bengkak, bukan rakaat. Kakinya bengkak, berarti bisa berjam-jam itu berdirinya itu. Dan mungkin 11 rakaat itu adalah witir. Ya. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah, ya itu Qiyamul Lail. Tapi kalau namanya taraweh, itu 23. 23, kalau dari sejarahnya ya. Nah, sekarang fenomena tadi itu ya, 11 atau 23. Tadi Rasul tidak melaksanakan sholat taraweh karena taraweh belum ada. Yang ada adalah Rasulullah melaksanakan Qiyamul Lail 11 rakaat. Jadi kalau mau 11, muka mana tarawehan 11 rakaat, lain taraweh. Itu Qiyamul Lail. Karena dalilnya Qiyamul Lail, bukan taraweh. Jadi kalau ada yang 11 rakaat, itu bukan taraweh. Itu Qiyamul Lail. Nah, kemana? Mau sholat taraweh 23. Benar itu. Sholat taraweh itu 23. Nah, sekarang perkaranya. Taraweh itu artinya sholat yang santai dan tenang. Tarawehan 23, tapi ngebut. Nah, ini juga nggak masuk kategori taraweh. Ya, taraweh itu tenang. Banyak istirahat. Setiap 2 rakaat salam, istirahat dulu 5 menit. Yuk, sholat lagi yuk. Ayo, sholat lagi. Jadi sampai tengah malam bacaannya tenang, santai. Itu namanya tarawih. Jadi kalau sekarang udah 23 benar secara sehat rakaatnya. Tapi apakah taraweh? Lihat saja. Kalau ngebut berarti bukan taraweh. Sholat ngebut 23 rakaat aja mungkin itu namanya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi harus dipahamkan, namanya taraweh itu tenang. Ya, tetapi memang masyarakat kan tidak terbiasa dengan sholat seperti itu, nyarinya adalah yang patas. Senayep kecepatannya apa nih ya gitu ya. Sampai lihat gitu ekspres atau apa gitu. Nah, itu karena nggak biasa. Kalau kita melihat dari definisi tarawih itu adalah tenang, santai. Gitu. Jadi udah nggak kena gitu semua yang ngebut. Nah, sekarang berbicara masalah tumanina. Tumanina itu rukun. Tumanina itu rukun. Sujud nggak baca doa Subhana Rabbiyal A'la, ya, atau ruku tidak baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, itu tidak mengapa. Salat pasti sah. Kenapa? Karena yang menjadi rukunnya itu ruku dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Itu yang jadi rukun. Al-Fatihah itu rukun, semuanya itu bacanya harus rukun. Kalau itu ditinggalkan, ya wallahu a'lam. Itu kalau sesuatu hal melanggar rukun, ya tidak sah. Ya. Jadi gimana sholatnya yang cepat? Wallahu a'lam. Cuman kita melihat dari definisi fikih, yang jadi rukun itu adalah tumanina. Tumanina itu apa? Tumanina itu adalah tenang sampai kedudukan sendi-sendi tulang itu menempati posisinya dengan nyaman. Kalau kita berdiri kemudian ruku, nah sendi-sendi di sini itu udah nyaman.
Sampai mengatakan para ulama satu helaan nafas dan satu ucapan subhanallah. Jadi Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah. Enggak. Apa ini? Ini sendi tulangnya belum sampai. Tumanina itu sampai satu helaan nafas dan ucapan subhanallah. Begitu aja sudah cukup. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah itu boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah itu wallahu a'lam. Apakah sholatnya seperti apa? Diterima atau tidak? Itu kan kita nggak tahu. Ya, kita tidak sama sekali tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari segi fikih, ya itu gimana? Tarawehnya, tadi sejarah taraweh itu begitu, dan juga tarawih itu artinya tenang, nyaman, banyak istirahat. Tarawih itu tenang, nyaman, banyak istirahat. Ya, Masya Allah. Berarti tumanina itu disesuaikan posisinya tuh udah tenang. Sendi-sendi tulang sudah menepati posisinya dengan nyaman. Kita dimudahkan ya untuk bisa melaksanakan sholat syariat itu sesuai. Ini Ramadan. Iya. Ini Ramadan mau apa? Sholat cepat-cepat, kita itu harusnya banyak pahala. Ya, kok bisa mah 1 rakaat itu 1 jam gitu. Ini Ramadan. Ya, buat apa tuh? Cepat ya. Iya. Mau nyari apa gitu? Subuh selesai. Atau 1 hari. Ya, kalau gitu ya ini masih ada lagi terkait tentang puasa ya, Bu. Lagi-lagi nih ya, Bu ya, tentang puasa ini teh. Katanya ibu menyusui ya, Bu. Jadi nggak puasa, tapi untuk jumlah pastinya nggak puasa itu lupa gitu, Bu. Itu bagaimana itu untuk membayarnya? Caranya itu bagaimana itu? Ya kalau lupa gimana bayarnya? Maka ini hutang ya. Kita tidak puasa di Ramadan itu hutang. Maka petunjuknya setiap hutang itu harus dicatat. Makanya masa kita hutang ke seseorang sampai lupa kan ini gimana ini? Ini kezoliman, kelalaian. Sama hutang puasa pun kalau sampai lupa itu masuk ke dalam kategori kelalaian. Ya, dalam arti kata kelalaian. Jadi kalau misalkan sekarang dia sampai lupa puasanya, ya itu satu kelalaian. Berarti. Nah ini yang menjadi perkara yang berat untuk dihisab di hadapan Allah adalah ini, masalah kelalaiannya. Masalah hutang bisa dibayar, kalaupun apa. Tapi kalau sudah lalai, ini yang berat. Sholat aja, lalai aja sudah diancam oleh fawailul lil musallin. Jadi ini yang banyaknya itu masalah kelalaian. Dan banyak yang meremehkan tentang kelalaian ini. Bisa hutang bulan tahun ini belum dibayar, hutang 10 hari mungkin ya. Kalau wanita biasanya memang ada hutang gitu, hutang puasa. Sudah masuk lagi Ramadan tahun belum dibayar yang tahun ini. Abu, bolehkah kita bayar nanti sekaligus aja di tahun depan yang hutang tahun sebelumnya dengan tahun depan? Dalam hitungan syariah boleh. Kapan boleh gitu dibayar. Kalau 10 ini 10 jadi 20 hari itu dibayar. Boleh. Tapi yang berat di hadapan Allah adalah bagaimana mempertanggungjawabkan kelalaiannya ini. Sampai sudah diberikan kesempatan 11 bulan. Sampai tidak sempat kita puasa 10 hari. Ini kelalaian. Ini yang berat di hadapan Allah. Ini yang harus ditobatinya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau tadi lupa, itu yang beratnya kelalaiannya. Kalau terus gimana, Abu? Ya bayar seingatnya saja. Yang ingatnya berapa hari, pastikan ya itu yang dibayar. Tapi ya tadi, kelalaian ini yang berat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang berat itu lalai. Tapi kalau untuk membayarnya itu gimana, Bu? Apakah bayar puasa lagi atau? Di puasa. Jadi kodok ya, yang paling utama itu jika kita memang punya hutang puasa ya bayarnya puasa. Tapi dengan jumlah yang nggak tahu itu gimana berarti? Ya tadi seingatnya tadi. Seingatnya dia untuk membayarnya berapa hari ya seingatnya dia saja. Karena gimana menentukannya? Ya, seingatnya dia sambil yang paling utama tobatnya ini nih. Tobatnya ini, tobat kelalaiannya ini kenapa sampai lupa gitu jumlahnya gitu. Ini yang berat sih. Kalau semisal memberikan makan itu
Itu kalau misalkan puasa kita sudah tidak mampu puasa. Oh, oke. Kalau kita sudah tidak mampu puasa, baru kategori keduanya adalah fidyah. Ya, kategorinya fidyah. Jadi tidak cari yang gampang gitu ya. Oh, iya, Udah fidyah aja lah, kayak ini. Saya kaya mau berapa aja saya bayar. Bukan gitu. Syariah ini yang paling utama adalah puasa. Jika memang sudah tidak bisa puasa, baru fidyah. Oke. Gitu. Ya, kategorinya adalah ketika sudah tidak sanggup puasa, baru fidyah. Tidak sanggup, berarti kata kuncinya itu ya? Ya, tidak sanggup. baru Secara fidyah. medis, bukan secara perasaan. Secara medis, kamu jangan puasa yang menyusui tadi, jangan ya, bayinya perlu ASI yang terus-terus. Kalau misalkan ya itu kalau tata medis jangan ya, baru tidak puasa, bayar fidyah. Jadi harus ada secara ilmiah gitu ya, secara medis ditentukan tidak bisa puasa, bukan perasaan. Oke, jadi kemudahan yang Allah berikan pun jangan dimudah-mudahkan sama Iya, kita betul, gitu ya, Bu ya. betul. Iya, jangan jadi nyari yang enaknya aja gitu kan ya. Iya, Masya Allah. Ini kita akan berlanjut lagi nih bertanya-tanya, bincang-bincang dengan Ustadz Abu Fauzan. Nah, tapi jangan kemana-mana ya, karena ada yang melewati pemirsa. Tetap di Semangat Pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masih membahas seputar Ramadan ini. Gimana? Masih cenghar? Seperti ya cenghar gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Abu yang masuk. Jadi ini tuh memang kayaknya ahwat ini perempuan ya, terkait haid ya Bu. Abu nggak pernah haid. Iya, gimana tuh ya? Yeah. Jadi terkait haid Bu, jadi udah bersih belum bersih nih Bu? Bersihnya itu pagi atau siang gitu. Nah itu gimana nih Bu? Apakah lanjut puasa atau? Kok lanjut puasa berarti baru bersih kan? Bersihnya tuh bersihnya kan siang ya berarti ya? Baru dilihat nih, ternyata bersih. Nah apakah berpuasa? Ya nggak usah. Kan puasa itu kategori puasa tuh dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak ada puasa duhur sampai. Jadi kalau misalkan bersihnya siang hari ya jam 1, jam 2, udah bersih. Tadi pagi ke subuh masih ada gitu ya. Ternyata dilihat udah duhur, udah bersih nih. Sesuai dengan hitungan dan kebiasaan ternyata sudah bersih. Ya nggak perlu puasa, tapi sholat. Tapi sholat. Sholat, mulai asar, tetap udah mulai sholat ya. Ikut buka nggak apa-apa. Ya nggak usah, karena puasa itu harus dari. Berarti termasuk hutang juga hari hutang itu ya? Hari itu hutang. Setengah misalkan saya setengah aja biar nanti setengahnya juga nggak bisa. Dan bukan anak-anak lagi ya? Bukan dalil sendiri. Tapi ada kasus gini ya Bu. Jadi pas sebelum sahur itu masih ada bercak. Terus ketiduran beliau nih. Sampai terbit fajar. Terus di mandi beliau teh ya. Terus sampai zuhur. Setelah itu bersih sampai si fajar ini teh. Nah, kalau misalnya itu apakah kasusnya masuknya ke kelalaian itu tadi atau gimana tuh? Atau bisa puasa atau gimana tuh? Kalau dipastikan setelah fajar itu masih ada bercak, ya tidak perlu puasa. Kalau misalkan tadi ketiduran, malam nih, masih tinggal sedikit lah waktunya habis gitu ya. Terus lewat fajar nggak sampai sahur gitu, pas dilihat sudah bersih, ya itu lanjutkan puasa. Lanjutkan gitu puasa. Karena mulai dari fajarnya sudah tidak makan minum. Beda dengan yang tadi, mungkin udah pagi-pagi udah sarapan dan itu bersihnya duhur. Kalau ini kan fajarnya lewat. Lanjutkan puasa. Kalau kuat itu. Harus kuat ya, harus kuat. Harus kuat ya, udah besar ya. Makanya kok sebelum fajar malam hari udah mau bersih, kan kita biasanya kalau awat kan udah tahu hitungannya berapa hari, ini biasanya udah bersih nih. Gitu. Jadi ini kata kuncinya yang harus dimiliki oleh umat Islam itu adalah semangat melaksanakan rukun Islam. Jadi kita jangan masih lama mau puasa masih ada bercak Jangan begitu, harusnya kita udah bercak, saya ingin puasa nih, pengen puasa nih, begitu. Jadi semangat untuk melaksanakan puasa.
Jadi kalau misalkan harinya memang sudah hari yang habis waktu itu, malam hari udah kelihatan bercak-bercak, oh ini pasti bersih lah besok. Saya harus bangun pagi, saya harus sahur. Pastikan sebelum dajar saya bangun. Itu ada semangat untuk melaksanakan rukun Islam itu, bukan yang kayak diengke-engke gitu. Sama nih kayaknya. Udah bersih nih subuh. Ya, udah bersih nih subuh nih. Udah pada subuh jam 8 udah bersih. Ah, nanti aja lah udah asar mandinya. Akhirnya kan lewat dia. Nanti sore aja. Akhirnya duhur sama asar dia tidak sholat. Padahal dia sebelum duhur aja sudah bersih. Nah, terkadang ada yang begitu. Nah, itu kelalaian. Ya, maka kita ini harus tertanam kuat di dalam diri kita ini semangat untuk melaksanakan rukun Islam, semangat untuk puasa, semangat untuk berzakat, bukan nerima zakat. Semangat mengeluarkan zakat nih sekarang tuh banyak umat Islam yang semangat untuk menerima zakat. Harusnya kita tuh, itu zakat tuh kotoran. Umat Islam tuh punya harga, saya masih mampu di sini, saya nggak usah zakat, saya kasihin yang kepada yang lebih mampu. Begitu harusnya mentalnya umat Islam itu, semangat melaksanakan rukun Islam, semangat mengeluarkan zakat, semangat puasa, semangat haji. Ini jangan dinanti-nanti, jangan gitu. Iya. Seperti sekarang semangat pagi ya, Bu. Iya, jadi pemirsa yang harus ditanamkan itu adalah semangat melaksanakan rukun Islamnya itu ya, Bu, yang harus ditanamkan dan juga menjadi apa ya? Yang kita laksanakan itu ya, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Masya Allah. Masih ada sebenarnya tapi ya mohon maaf ini ya untuk pertanyaan yang tidak tersampaikan. Ini yang terakhir ya, Bu. Jadi kan kalau misalnya untuk bulan Ramadan ini kita selalu ada tadarus ya, Bu ya. Tadarus. Dan seharusnya sebenarnya tadarus itu bukan cuma di bulan Ramadan ya, Bu. Cuma kan semangat untuk tadarus ini tuh di bulan Ramadan ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya ya, Bu. Boleh nggak sih kalau misalnya yang dibaca itu adalah Latinnya? Latinnya Latin Arab. Latin. Terjemahan. Atau Latin Arab mungkin ya, Pak? Gimana? Al-Quran itu adalah seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, itu adalah Al-Qur'annya, ayat sucinya itu. Ya. Kalau itu diganti dengan membaca Latinnya karena dia tidak bisa baca Quran, kemudian dia baca, tapi kan tetap alif lam mim dzalikal kitabul la, apa gitu. Itu masih mending. Tapi kalau kita ini hanya membaca terjemah, namanya juga terjemah. Bisa salah, bisa mungkin bukan salah, kurang tepat karena keterbatasan bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Al-Qur'an, dan juga itu bukan ayat Al-Qur'an. Terjemah itu. Jadi tidak punya nilai apapun. Ya. Yang kita akan mendapatkan nilai pahala 10 kebaikan dari setiap huruf itu ketika membaca ayat Al-Qur'annya. Kalau kita tidak bisa, saya mau baca terjemah, buat apa baca ayatnya, Arabnya? Kalau nggak ngerti, saya mendingan ngerti baca terjemahnya. Oh, ini sesat. Ini yang banyak terjadi. Karena ini namanya juga penafsiran, terjemahan, dan tidak punya nilai pahala apapun ketika kita ini. Gitu. Bahkan ada potensi salah memahami. Karena ini namanya juga terjemah. Salah memahami. Perlu guru kita ini untuk menerjemahkan Al-Quran ini. Perlu bimbingan guru. Nggak bisa apa yang kita baca di dalam Al-Quran, apalagi ada ayat-ayat mutasyabihat yang perlu penjelasan, tidak langsung kita ini tahu gitu. Perlu penjelasan lebih detail. Jadi nggak ada nilai apapun, bahkan itu tidak disarankan, itu kalau hanya membaca terjemah dan tanpa guru. Ya. Yang punya nilai pahala itu adalah ketika membaca Arabnya. Meskipun Latin. Ya, Latinnya, tulisan Arabnya kan ada suka ditulis dalikal kitabu. Jadi dia bacanya itu. Tapi lisan keluarnya adalah tulisan ayat Al-Qur'annya. Nah, sambil terus belajar karena yang ada pahala adalah baca ininya. Dan andai kata memang terbata-bata, lebih baik terbata-bata kata Rasul. Pahalanya 2. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala 2 kali lipat bagi yang sudah lancar. Kenapa? Yang pertama adalah semangat dia tetap membaca meskipun terbata-bata. Ada semangat dia. Itu dapat pahala. Ya. Yang kedua adalah setiap huruf yang dibacanya
itu adalah 10 kebaikan. Jadi 2 pahalanya. Tapi jangan diniatin, saya mah nggak mau bisa, mau terbata-bata terus habis. Itu kena dalilnya nanti tidak mau belajar. Nah, ini juga salah gitu. Orang tidak mau belajar sampai terus belajar gitu sampai bisa. Sebab kalau misalkan saya mah ingin seumur hidup saya terbata-bata terus supaya pahalanya 2. Kalau diniatin hilang gitu. Kenapa? Karena nanti masuk ke keengganan untuk belajar, untuk bisa membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Masya Allah. Iya begitu, jadi memang harus semangat lagi ini, maksudnya kesemangat lagi ya Bu ya, semangat untuk belajar lagi gitu, Yeah. jadi semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ini aku mungkin yang terakhirnya Bu, closing statement yang untuk pesannya. Oh, Insya Allah. Para pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita harus muhasabah diri kita ya. Coba hitung, sudah berapa kali kita ini melalui Ramadan? Ya, mungkin ada yang puluhan kali, ya 10 kali, 20 kali, 30 kali. Coba muhasabah, apa yang sudah kita dapatkan selama kita sudah melalui ibadah Ramadan. Karena Ramadan adalah kasih sayang Allah untuk pertama menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah mendulang pahala, melimpah supaya kita bisa jadi bekal kita kehidupan akhirat. Ya, jangan sampai Ramadan ke Ramadan kita lalui, ternyata kita seperti apa yang dikatakan Rasulullah, banyak orang melalui Ramadan tapi tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Apakah mau sampai kita mati seperti itu, padahal ini adalah bentuk kasih sayang Allah di Ramadan ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita jadikan Ramadan tahun ini yang sekarang kita jalani ini menjadi Ramadan terbaik. Kita bisa mendulang pahala dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Dan yang paling utama, jangan lupakan di 10 hari terakhir minta kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Karena ini kesempatan kita untuk bukan hanya diampuni tapi dihapus dosa-dosa kita. Maka masuk kita bulan Syawal itu dalam keadaan bersih dari dosa. Semoga Allah menuntun dan membimbing kita menjadikan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan amal soleh ya, yang terbaik sepanjang hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah Ustadz Abu Fauzan atas waktunya ini. Kita ganggu di semangat pagi ini ya, mudah-mudahan bisa kembali menemani nih Insya Ustadz Allah, Abu ya, insya Allah. bersama di semangat pagi ya. Iya pemirsa, begitu ya, tetap semangat seperti kita ini ya, semangat pagi ya, harus tetap semangat. Jadikan pesan Abu tadi, tetap jadikan Ramadan kita ini Ramadan terbaik. Jangan sampai kita ini cuman mendapatkan lapar dan haus saja, begitu kan ya. Oke pemirsa, tadi pesan dari Abu ini sebagai penutup di semangat pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus semangat pagi setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9, tentunya hanya di Radar TV. Saya Selby Salsabila dan segenap kru pamit undur diri. Semangat pagi terus, semangat, semangat, semangat.